Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Nah, kali ini kita akan membahas tentang limit tahingga dengan submateri, definisi, dan sifat-sifat limit tahingga. Nah, ini sebetulnya lanjutan dari limit fungsi aljabar yang dipelajari di kelas 11. KD yang akan kita bahas adalah menjelaskan dan menentukan limit diketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Jadi, pada materi ini ada dua bagian besar yang akan kita pelajari, yaitu limit tahingga fungsi aljabar dan limit tahingga fungsi trigonometri. Oleh karena itu, saya berharap kepada kalian semua untuk bisa mempelajari kembali limit fungsi aljabar yang dipelajari juga di kelas 11. Nah, pertama kita akan membahas tentang definisi limit menuju ke tahingga. Misalkan f sebuah fungsi f real ke real dan L bilangan real ya. Ya, maka berlaku satu limit x menuju tahingga fx sama dengan suatu nilai L jika dan hanya jika fx mendekati nilai L tersebut untuk nilai X yang membesar tanpa batas. Kemudian yang kedua, limit X menuju minus tahingga fx sama dengan L jika dan hanya jika fx mendekati L untuk nilai X yang mengecil tanpa batas. Jadi maksudnya begini, jika dalam satu limit tahingga ya, jika X menuju suatu nilai yang sangat besar, maka perhatikan nilai y-nya itu menuju, nilai fungsinya itu menuju berapa. Nah, jika x menuju x-nya itu menuju tahingga tanpa batas ya, membesar tanpa batas, kemudian nilai fungsinya itu menuju satu nilai anggaplah L, maka nilai limit x menuju tahingga fx itu sama dengan L. Ya, bisa kalian lihat pada buku-buku paket yang telah dibagikan di sekolah masing-masing ya. Bisa kalian perhatikan penjelasan bisa di grafik ya, bisa dilihat di grafiknya bagaimana kalau x-nya menuju tahingga pasti fx-nya itu menuju suatu nilai. Nilai itulah yang di sini disebut dengan L. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat limit menuju ke tahingga. Yang pertama adalah untuk setiap n bilangan asli berlaku limit x menuju tahingga seper x pangkat n sama dengan 0 dan limit x menuju minus tahingga dari fungsi seper x pangkat n sama dengan 0. Kenapa berlaku ini? Coba cermati ya. Jadi garis besarnya limit seper x pangkat n di mana x-nya itu menuju tahingga pasti sama dengan 0. Kenapa? Karena ingat, semakin besar penyebut ya. Oke. Semakin besar penyebut, maka nilainya itu akan semakin mendekati 0. Coba kita lihat ya. Seper 1000 0,001 ya kan, seper 1 juta ada 6 angka di belakang koma 0,000001. Bagaimana kalau seper 1 triliun? Gimana kalau 1000 triliun? Pasti hasilnya 0,000 sekian ya kan, pasti hasilnya akan mendekati 0. Jadi semakin x-nya besar, semakin x-nya menuju nilai yang sangat besar, maka nilai dari seper x pangkat n pasti akan semakin dekat dengan 0. Kalau tidak percaya, silahkan ganti x-nya dengan nilai yang lebih besar lagi. Begitu juga halnya dengan limit x menuju minus tahingga seper x pangkat n. Misalnya seper minus 1000, minus pasti minus 0,001. Kalau kita ganti x-nya dengan x-nya kita ganti dengan minus 1 juta, pasti hasilnya akan 0,00 ya, 6 angka di belakang koma 0,0 sekian. Dimana kalau minus 1 triliun juga? Dimana kalau minus 1000 triliun?
semakin minus sekian, minusnya semakin besar ini, maka 1/x pangkat n itu akan mendekati angka nilai 0 ya. Bisa kalian ilustrasikan, bisa kalian ganti dengan nilai-nilai yang lain. Silakan lihat ilustrasinya di buku cetaknya masing-masing ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan sifat di sini. Kenapa? Karena materi ini, sifat ini yang akan kita gunakan pada perhitungan limit fungsi limit fungsi tahingga baik aljabar maupun di trigonometri. Jadi diingat, di keep dalam memorinya masing-masing bahwa limit x menuju tahingga 1/x pangkat n itu 0 ya. Oke, kita lanjut untuk sifat kedua. Untuk setiap n bilangan asli positif berlaku limit x menuju tahingga x pangkat n sama dengan tahingga. Saya kira ini pasti bisa diterima. Coba kalian ganti x-nya semakin besar kalau berpangkat n, di mana n-nya itu bilangan positif, pasti akan semakin besar juga. Jadi kalau x-nya adalah suatu nilai yang tahingga dipangkatkan lagi dengan suatu bilangan positif n, pasti tambah besar ya kan? Tambah membesar, tambah menuju tahingga. Oke, lanjut untuk sifat kedua. Untuk limit x, sifat kedua ya, limit x menuju minus tahingga x pangkat n. Ini x-nya menuju minus tahingga ya. Kalau x-nya menuju minus tahingga x pangkat n, dia akan sama dengan tahingga jika n-nya bilangan asli genap. Kemudian sama dengan minus tahingga jika n-nya bilangan asli ganjil. Kenapa? Karena kalau x-nya kita ganti dengan minus tahingga, minus berpangkat genap, itu pasti hasilnya positif. Makanya hasilnya positif tahingga. Kalau minus tahingga berpangkat bilangan ganjil, pasti hasilnya minus. Makanya hasilnya itu minus tahingga. Oke, dipahami ya semua untuk sifat limit fungsi trigonometri. Yang tadi itu sifat pertama, limit x menuju tahingga atau limit x menuju minus tahingga dari 1/x pangkat n itu, ingat baik-baik, sama dengan 0. Karena itu akan kita gunakan pada perhitungan nanti ya. Ketika kalian dapat itu langsung bisa diganti dengan 0. Ketika kalian ketemu 1/x pangkat n langsung bisa diganti dengan 0 berdasarkan sifat limit tadi. Kemudian yang kedua, kalau kalian ketemu limit x menuju tahingga x pangkat n, x pangkat berapapun itu pasti hasilnya tahingga. Oke, saya kira ini bisa dipahami ya untuk kedua sifat ini. Ini sebagai awal dari materi limit tahingga. Hal ini yang perlu kalian pahami baik-baik sebelum kita menentukan limit tahingga ya. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat pembuktian dari limit tahingga, dari sifat-sifat limit tahingga di buku-buku paket yang ada ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.